Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu lagi di kanal Setia Budi. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu rangkuman dari jurnal pembalik, yaitu tentang bagaimana rumus jurnal pembalik yang sebanyak 4 itu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Terima kasih. Sekarang kita bahas yaitu tentang kesimpulan dari jurnal pembalik. Yaitu kita ketahui bahwa jurnal pembalik meliputi 4 akun yang perlu dibuat. 1. Utang beban, 2. piutang pendapatan, 3. beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban, dan yang keempat pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Sekarang saya bisa memberikan suatu rumus untuk jurnal pembalik supaya bisa dihafalkan. Untuk membuat jurnal pembalik itu rumus-rumus yang kita pakai sebagai berikut. Saya ulang, yang pertama tadi yang kita bahas adalah tentang hutang beban atau beban yang masih harus dibayar. Maka dari kasus soal yang sudah kita bahas itu adalah debitnya utang gaji, kreditnya beban gaji. Berapa rupiah gitu. Untuk utang gaji, maka ini bisa diganti dengan titik-titik. Bisa diisi gaji, mungkin juga bisa diisi upah, mungkin bisa juga di sini dikasih bunga misalnya. Jadi rumusnya ganti titik-titik. Ini juga diganti titik-titik. Oke, jadi rumusnya menjadi demikian. Yang kedua yang kita simpulkan adalah rumusnya adalah tentang piutang pendapatan atau pendapatan yang akan diterima. Maka rumus jurnalnya seperti yang kita buat sebelumnya adalah pendapatan bunga, debitnya, kreditnya, piutang bunga. Maka bunga bisa diganti dengan titik-titik sesuai dengan akun atau transaksi yang dicatat. Misalnya pendapatannya pendapatan gaji, berarti piutang gaji. Pendapatan bunga berarti ini piutang bunga, atau bunga yang masih harus diterima. Ini titik-titik. Yang ketiga yang sudah pernah kita bahas tadi, yaitu terkait dengan beban dibayar di muka atau persekot beban. Jurnalnya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu debitnya beban sewa kantor, kreditnya sewa kantor dibayar di muka. Maka ini juga bisa diganti titik-titik sesuai dengan keperluannya. Nah, ini. Sehingga rumus yang ketiga adalah beban titik-titik dibayar di muka. Yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang pendapatan diterima di
muka. Jurnalnya sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adalah debitnya sewa diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa. Maka ini bisa diganti dengan titik-titik diterima di muka. Dan kreditnya diganti dengan pendapatan titik-titik. Maaf, salah. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan dari rumus jurnal pembalik yang bisa Anda hafalkan, sehingga kalau muncul kasus-kasus tentang soal-soal tentang jurnal pembalik, rumus inilah yang bisa Anda pakai. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.